Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan tema kali ini aku akan mengambil tema tentang bagaimana koneksi antara kamu dan dia hari ini, tanggal 16 November 2023. Dianya siapa? Boleh kalian fokuskan pada seseorang dan sebutkan namanya di dalam hati. Aku akan mencoba menarik energi dari si dia ya. Oke, kita mulai aja. Koneksi antara kamu dan dia ya, berarti aku akan mengambil energi dari kalian berdua. Oke, bagaimana koneksi kamu dan dia hari ini? Oke. Pembacaan ini bisa terbolak-balik ya energinya. Nanti aku akan bacakan ya. Jadi kalian situasikan aja dengan kondisi kalian, ya energi kalian yang mana dan kondisi energi dia yang mana gitu ya. Gak usah dibuat pusing. Oke, ini aku anggap ini punya dia, ini punya dia, ini punya kamu ya. Oke. Ace of One, reverse. Tadi aku ngomong apa? Ini dia. Oh sorry, ini kamu, ini dia ya. Jadi di sini aku lihat ada satu keraguan. Oke, kalian situasikan aja deh ya. Di sini ada seseorang yang merasa ragu dengan hubungan ini ya. Akhirnya dia kayak ngerasa apa namanya itu, perasaan dia ya itu ngerasa ngebosenin lagi, udah ngerasa bosan gitu ya ngejalin hubungan dengan kamu. Terus itu kayak apa ya, udah kayak flat, hambar kayak gitu loh, karena ada suatu keraguan yang dia miliki, dan pikiran dia itu ke kamu itu udah kayak hilang gitu loh, apa ya namanya, nggak ada, kayak nggak bergairah lagi gitu, kayak ya udah flat kayak gitu ya. Jadi mungkin ini akan mempersulit kalian untuk terhubung kembali ya, terkoneksi kembali atau menjalin hubungan kembali ya, karena dari seseorang ini sudah menunjukkan kayak mau nggak mau gitu loh untuk bersama kembali kayak gitu ya, untuk menjalin hubungan kembali kayak gitu. Jadi orang ini kayak udah kayak iya kayak enggak kayak gitu. Karena di sini aku lihat dia merasa kayak ada ketakutan ya. Ya, mungkin karena di sini ada seseorang atau mungkin kamu tidak terlalu berusaha cukup keras di dalam hubungan ini. Jadi kayak apa ya? Dia tuh kayak ngerasa kayak nggak diperjuangkan. Akhirnya apa ya, energi dia tuh kayak nggak tertarik gitu loh sama kamu, kayak nggak ketarik gitu sama kamu ya, karena kamu kurang effort kayak gitu ya. Jadi aku lihat mungkin ini energi kamu ya, ini energi dia, berarti di sini kamu merasa kayak meragukan dia. Terus itu kenapa kamu masih meragukan dia, karena di sini dia tidak memberikan banyak effort untuk kamu, bisa jadi seperti itu ya. Dan aku juga di sini ngelihat bahwa kamu kayaknya sedang fokus sama pekerjaan ya, dan apa ya, kayak untuk masalah percintaan itu kayak nggak terlalu kamu prioritaskan kayak gitu ya. Kamu lebih memilih untuk fokus aja deh sama kerjaan kayak gitu. Dan gimana ya, kamu mungkin udah pernah
atau udah sering ngasih dia kesempatan untuk memperbaiki hubungan ini dengan dia gitu ya, tapi kayak mungkin apa ya, dia sia-siakan gitu ya, dia abaikan kesempatan darimu ini, makanya kamu sekarang tuh kayak udah nggak peduli, kayak bodo amat deh lah gitu ya, udah capek gitu ya, udah nggak tertarik lagi mau memperjuangkan hubungan ini dengan kamu gitu. Aku lihat kamu udah semasa bodoh itu ya, sudah seacuh itu. Tapi aku melihat di sini karena ada the devil, kamu ngerasa kayak terjebak di dalam hubungan ini. Kenapa terjebak? Karena kayak ketika kalian udah dalam suatu hubungan ini ya, antara kamu dengan dia, kayak kamu itu kehilangan kemandirian diri kamu sendiri, akhirnya menyebabkan terlalu apa namanya, terlibat dalam hubungan ini, akhirnya kayak apa, akhirnya kayak masalah, bukan masalah tapi kayak pekerjaan ataupun kesenanganmu bersama teman-teman, kedekatanmu dengan teman-teman ataupun keluarga itu kayak terabaikan seperti itu. Dan akhirnya di sini aku lihat ada kodependensi yang nggak sehat ya di hubungan ini, makanya di sini kamu memilih langkah untuk ya deh menarik diri gitu, karena ini nggak sehat. Jadi menurut kamu untuk dengan menarik diri ini akan nanti timbul suatu apa ya, timbulnya lagi perasaan ya atau minat terhadap pasangan kamu ini, terhadap si dia ini lagi kayak gitu. Jadi ini sesuatu yang udah nggak sehat. Ya udah, ketika nggak sehat lebih baik kita pisah aja dulu atau jeda dulu gitu, kita menarik diri dulu. Nah nanti mungkin ketika kalau kita sudah berpisah, sudah nggak ada komunikasi, sudah saling menarik diri, nanti akan ada perasaan nih timbul lagi untuk saling memiliki kembali kayak gitu. Karena aku lihat di sini kayak kamu itu kan ogah-ogahan udahan sama dia gitu ya, tapi sebenarnya kamu masih mengharap, masih sayang sebenarnya sama dia, cuman ya itu mungkin karena dia ini nggak memberikan effort yang lebih untuk hubungan ini, kayak justru malah melelahkan aja. Dan aku lihat di sini juga kalau ada the devil, berarti di sini kalian berdua ini sedang mencoba untuk melewati masa kesulitan di dalam hidup kalian ya, entah apa masalah kehidupan kalian, tapi ini bisa jadi tentang pekerjaan ya, nih tentang pekerjaan ya, jadi sama-sama ada masalah nih dalam pekerjaannya atau dalam keuangannya bisa jadi juga, tapi ini berhubungan tentang material things ya, material thing. Jadi ini juga yang membuat kalian akhirnya secara mental kalian itu nggak sehat di dalam hubungan ini, akhirnya ya kalian menarik diri. Dan juga kalau the devil ini itu berarti mewakili berbagai emosi negatif yang ada di hubungan ini, mungkin entah tentang pelecehan, entah tentang seseorang terlalu ingin mendominasi hubungan, atau adanya penipuan di dalam hubungan ini, atau mungkin ya hanya sekadar kecemburuan seperti itu ya. Jadi makanya hubungan ini tuh nggak sehat gitu aja sih aku lihat ya. Kemudian di sini oh iya, ada yang ingin mendominasi hubungan ini ya, ada the emperor. Kalau di emperornya di kamu, ada kemungkinan kamu nih yang ingin mendominasi hubungan ini nih. Jadi kalau di emperornya reverse ini, itu menunjukkan situasi kalian itu sedang sulit ya dalam suatu hubungan ini, dimana antara kamu dan dia ini berusaha untuk berjuang untuk rukun sebenarnya satu sama lain. Cuman aku lihat justru malah ada tanda-tanda ketidaksepakatan atau ketidakpuasan di dalam hubungan ini ya, dimana kamu dan dia dalam hubungan ini tuh berjuang untuk ingin selalu saling terhubung gitu ya, selalu apa ya, ingin selalu terjaga lah ya komunikasinya gitu, dengan cara yang lebih dewasa sebenarnya ya, dan pengen saling memahami. Jadi mungkin di sini kami tuh pengen selalu apa ya, terjaga lah komunikasinya, selalu ada lah, setiap hari ada komunikasi, ada kabar kayak gitu ya. Dan kamu pun pengen kayak orang-orang lainnya ya, menjalin hubungan ini dengan cara yang dewasa, selalu
selalu ada komunikasi, selalu ada kabar kayak gitu. Terus juga pengen selalu ingin memahami si dia ini kayak gitu ya, ingin selalu apa ya, mendukung satu sama lain kayak gitu. Cuman ya, baik kamu ataupun dia ini kayak ada yang pengen apa ya, berkuasa gitu ya, berkuasa di hubungan ini. Jadi bisa jadi kamu yang ingin berkuasa, ataupun dia, atau mungkin kalian berdua sama-sama pengen berkuasa. Jadi pengen menunjukkan taringnya di sini ya, sama-sama pengen menunjukkan taringnya di sini. Akhirnya muncullah suatu situasi di mana apa ya, tidak ada yang siap untuk mengalah ya, tidak ada yang mau mengalah di sini. Akhirnya di sini keinginan untuk mendominasi itu terlihat jelas ya di antara kamu dan dia. Pengennya itu kalian yang kamu pengen berkuasa, pengen selalu didengar, pengen selalu diikuti cara-caranya, dan dia pun begitu, dia pengen selalu kamu mendengar dia, pengen selalu diikuti cara-cara dia, seperti itu ya. Jadi gimana sih kalau suatu negara punya dua pemimpin, kalang kabut kalian ya pada rakyatnya. Nah seperti itulah ya, jadi kalian dalam satu hubungan tapi kalian pengen memimpin satu sama lain, jadi sulit ya. Seperti itulah hubungan kalian. Akhirnya kalian tidak mencapai suatu kesepakatan satu sama lain ya, dalam hal-hal tertentu ya. Dan ya terkadang juga sebenarnya kalian sama-sama menyetujui dengan sesuatu hal ya, tergantung masalah apa ya. Terkadang kalian sama-sama setuju, kadang juga nggak ketemu solusinya, karena di sini saling memenangkan ego, saling ingin memenangkan ego masing-masing, seperti itu. Oke, jadi seperti itu ya, ingin adanya saling mendominasi dari kamu dan dia. Jadi ada kayak sifat kompetitif ya dari kedua belah pihak nih ya. Jadi kalian ini sebenarnya mau berlomba atau mau punya suatu hubungan sih gitu ya, mau punya komitmen dalam hubungan percintaan atau mau lomba ya kalau udah di emperor ini, karena kedua belah pihak ingin saling berkompetitif ya, ingin berkuasa seperti itu, ingin memenangkan egonya. Oke, kalau dari si dia ini ada King of Wand-nya reverse. Berarti gini ya, dia ini ya punya hidup yang terlalu sombong ya bagi kamu ya. Jadi kamu ngerasa dia ini emang orang yang agak sombong atau orangnya tinggi gitu ya, orangnya tinggi gitu. Jadi kalau kamu menjalin hubungan dengan dia ini, kamu merasa apa ya, punya kehidupan bersama dia ini justru malah membuat setiap waktu kamu bersama dia ini itu kayak masam, kayak susah ya, bahkan menyusahkan di sini ya. Karena dia ini berperilaku punya perilaku ingin mengendalikan atau memanipulasi atau mencoba lah ya mengendalikan setiap posisi di dalam hidupmu gitu ya. Dia pengen kamu pengen dialah jadi pusat apa ya, pusat hubungan kamu gitu ya. Pengennya semua itu ikut cara dia, ikut mau dia kayak gitu. Jadi aku lihat ini kalau King of Wands nya reverse ini mengisyaratkan bahwa orang ini memang sombong, orangnya agresif, ya perilakunya nggak baik deh lah ya, seperti itu. Dan aku lihat juga ketika di dalam kehidupannya, kebetulan ya tidak ada seorang pun di dalam kehidupan dia ini kayak ngerasa salah gitu dengan tindakan dia. Ada orang-orang di sekitar dia justru malah kayak nggak menyalahkan dia dengan sikap dia yang seperti ini gitu. Itu ya heran ya kamu. Jadi kok aneh gitu ya. Dan hati-hati ketika kamu ingin menunjukkan taringmu ya, kamu ingin mendominasi kemudian dia ingin mendominasi, berarti ada
berarti ada dari kata-kata kamu yang mungkin pernah terucap untuk dia dan itu katanya kasar. Akhirnya di sini dia tersinggung atau apa gitulah. Jadi makanya disinilah yang ngebuat kalian akhirnya berselisih paham, akhirnya bertengkar, bahkan mungkin bisa jadi sampai kalian berpisah di sini ya. Jadi karena di sini sama-sama main ego, jadi ada mungkin dari kata-katamu yang menyakiti hati dia seperti itu. Jadi cobalah evaluasi kembali, ada nggak ucapan-ucapan kamu yang menyakiti dia. Mungkin itulah agresor di dalam hubungan ini yang menyebabkan hubungan kalian terganggu ya karena di sini dia ada kata-kata kamu yang menyinggung dan dia tersinggung gitu ya, akhirnya mengganggu ngerasa dia terganggu dengan omongan-omongan kamu itu kayak gitu. Kemudian ada the word reverse. Berarti di sini aku lihat orang ini tuh kayak ngerasa bahwa hubungan ini kok ya selalu kayak menemukan jalan buntu lagi untuk bisa mengembangkan hubungan kalian ya. Kayak kamu dengan dia ini memang harus perlu ya kerjasama ya, dan bahkan harus lebih bekerja keras di dalam hubungan ini, terutama tentang melakukan percakapan yang jujur dan terbuka dalam hal apapun, dari segi apapun yang kalian tutup-tutupi, apapun rahasia dari kalian di sini harus kalian katakan dengan jujur dan terbuka ya, agar hubungan kalian ini bisa berkembang gitu ya. Dan bahkan di sini aku lihat dari dia ini sebenarnya sempat sudah memperbaiki hubungan dengan kamu ya. Bahkan di sini aku lihat dia serius loh ingin memperbaiki hubungan dengan kamu, tapi kok ya tetap aja mentok gitu ya, nggak baik-baik juga gitu hubungannya, tidak terjalin hubungan yang baik ataupun akhirnya hubungan ini jadi berkembang gitu, enggak, jadi malah tetap stuck aja, kayak nggak ada perubahan gitu ya. Jadi sampai-sampai dia memikirkan gini, sampai di dalam pikiran dia itu, apakah iya mungkin kamu ini memang orang yang tepat untuk dia gitu ya, apakah hubungan ini memang tepat untuk dia, seperti itu dia memikirkan seperti itu, saking ya nggak dia ngeliat hubungan ini kok ya sementok ini gitu, nggak pernah ada kemajuan ya, kok gini-gini aja gitu ya. Maju enggak, mundur juga mungkin iya gitu, tapi kalau maju kayaknya kok nggak ada kemajuan kayak gitu, kayak nggak ada pergerakan lah, kayak nggak ada tujuannya, kayak ya muter-muter aja di situasi sekarang kayak gitu. Dan akhirnya di sini dia kayak tiba-tiba aja gitu mengakhiri hubungan dengan kamu ya, tanpa ada peringatan ya, atau tidak memberikan kamu ruang yang kamu butuhkan untuk memproses putusnya hubungan kalian. Karena gini, dia pun bingung untuk mencari atau memiliki kesempatan untuk harus ngomong apa nih sama kamu ya. Dia sampai sebingung itu, dia ngerasa kayak udah ngasih usaha tapi kok nggak ada kemajuannya, tapi kok gini-gini aja gitu ya. Dia juga kebingungan loh gitu ya, mau diakhiri tapi masih sayang, nggak diakhiri tapi kok yang nggak ada ujungnya hubungan ini tuh, nggak ada perkembangannya. Jadi di sini dia kayak sulit lah ya, cukup sulit untuk menangani hubungan dia bersama kamu ini, serumit ini gitu, senjelimet ini gitu. Harus gimana lagi nih dia harus bersikap di dalam hubungan ini. Dan jadinya akhirnya aku lihat di sini, entah ini dia atau kamu atau mungkin kalian berdua sampai kayak udah nggak berharap gitu lagi loh ya, kalian kayak nggak berharap gitu loh. Jadi aku lihat mungkin kamu di sini yang tidak berharap lagi dia datang ya, karena di sini kamu yang udah mulai cuek ya.
Dia cuman di sini ya kebingungan aja, dia kebingungan ya, kok bisa gitu ya, apa yang dia udah usahakan tuh tapi kok ya mentok-mentok aja. Jadi di sini saking kamu ngelihat dia kebingungan sampai sekarang belum ada action juga, terus usaha apa hubungan kalian itu nggak ada perkembangan juga, aku lihat di sini kamu sampai nggak terlalu berharap lagi dia kembali kayak gitu. Jadi aku rasa ya, dia ini mungkin dia ini sudah menjadi mantanmu ya, bisa kita bilang mantan aja ya. Mantan kamu ini masih sampai sekarang itu kayak menggantung hubungan ini ya, dia nggak tahu harus berbuat apa, apakah harus mengakhiri total hubungannya dengan kamu atau gimana. Tapi kalau misalkan nggak dibilang mengakhiri total ya, dia tiba-tiba pergi ya tanpa sepatah kata pun ini hubungan mau digimanain gitu ya, akhirnya kan dianggurin ya, ya berarti kan kamu pemikirannya mungkin ini sudah berakhir gitu. Tapi dia ngerasa kayak ini bukan suatu pengakhiran gitu, ini bukan suatu hubungan yang selesai gitu, enggak. Nah, karena dia pun masih bingung ya, dia pun masih bingung untuk kalau misalkan mau diakhiri dengan apa gitu ya, dengan kalimat apa, dengan keyakinan apa harus mengakhiri hubungan ini gitu. Jadi makanya di sini dia ya sebenarnya nggak cuma dia sih ya, sebaiknya kalian berdua cobalah tetap untuk membuka mata kalian berdua untuk peluang memperbaiki hubungan ya. Kalau misalkan memang butuh bantuan ya, mintalah untuk alam semesta untuk membantu di dalam hubungan kalian ini ya, karena memang nampaknya memang cuma alam semesta sih ya, atau Tuhan lah ya, Tuhan yang bisa membantu perkembangan hubungan kalian ini ya. Dan ini memang membutuhkan banyak usaha yang harus kalian lakukan dengan sengaja ya di pihak kalian. Makanya di sini tadi kan aku bilang harus adanya keterbukaan dan kejujuran satu sama lain. Jadi cobalah untuk pusatkan perhatian kalian berdua untuk hubungan ini ya, untuk mengatasi situasi kalian ini kayak gitu. Jadi kayaknya memang kalau memang sudah diusahakan oleh manusia tapi tetap tidak tidak berhasil juga ya, memang kayaknya butuh bantuan dari semesta, dari Tuhan gitu ya. Kemudian ada Two of Wands tegak di sini. Ya, di sini pun dia tahu ya, dia tahu bahwa kamu kayaknya udah flat gitu terhadap hubungan ini, kayak udah nggak ngerasa lagi ingin memperbaiki hubungan ini gitu, ingin ingin menjalin lagi hubungan ini. Kamu kayak udah nggak puas dengan hubungan ini. Bahkan aku lihat pun mungkin dia juga gitu sebenarnya ya, dia kayak aduh ya Allah ini kok sulit banget kayak gitu ya, aduh kok kak ini kayaknya nggak ada perkembangannya, udah deh kayaknya udah capek kayak gitu ya, aku lihat di sini. Makanya di sini kalian akhirnya sama-sama saling menarik diri ya. Jadi apa yang kamu rasakan pun ternyata dia rasakan gitu ya. Jadi apa yang kamu rasakan dia rasakan. Kalau kamu di sini kayak udah capek, udah acuh dengan hubungan ini, dia pun seperti itu sebenarnya ya. Jadi sebenarnya kalian ini cerminan ya. Dan mungkin juga ini ya, kalau Two of Wands itu menandakan tentang perselingkuhan gitu ya, atau ada pilihan ya, pilihan lain di dalam hubungan ini. Atau bisa jadi juga kalian ini LDR, itu juga yang membuat hubungan ini kayaknya sulit ya. LDR, kalian jauhan kayak gitu. Atau mungkin ada yang harus berpindah kota atau negara atau pulau gitu ya. Jadi makanya karena sudah jauh secara jarak, akhirnya sulit juga untuk bisa terjalin hubungannya, untuk bisa terkoneksi dengan mudah kayak gitu ya. Jadi kalau misalkan nggak karena ada pilihan lain ya, berarti ini karena LDR ya. Emang sih kalau udah ngomongin tentang LDR itu
terkadang bentuk hubungan itu complicated ya, putus nyambung aja kerjaannya, susah untuk bisa berkembang karena yaitu secara komunikasi pun sulit, kemudian secara pertemuan lebih sulit ya kan, apalagi untuk meyakinkan hati dan diri untuk percaya satu sama lain juga sulit kayak gitu ya. Oke, aku akan mengambil pesannya dari oracle-nya ya. Apa pesan yang akan diberikan? Wow, ada 2 nih. Mau kita ambil nggak nih? Ada 2 soalnya. Oke deh, karena 2 ini kita ambil aja. Jadi kartu pertama itu ada rest and relaxation is essential. We all have a fundamental need to take a break. Oke. Jadi memang disuruh untuk udah deh istirahat aja dulu di hubungan ini. Untuk saat ini kalian memang disuruh untuk istirahat aja dulu dari hubungan ini ya. Kalian ya udah saling menarik diri, saling untuk relax dulu gitu ya. Karena memang saatnya untuk jeda aja dulu sebentar gitu ya, break aja dulu sebentar. Untuk sementara kalian fokus aja pada istirahat dari hubungan ini, dan memang butuh untuk relax dulu, jangan tegang-tegang di dalam hubungan ini ya, nggak usah dipikirin lagi masalah-masalah yang sudah ruwet, masalah yang udah mengakar di hubungan kalian ini. Udah nggak usah membuat dirimu lelah dengan hal-hal yang sudah pernah terjadi dan sudah mengakar banget ini gitu ya. Memang kalian mungkin terlalu banyak yang difikirkan di dalam hubungan ini, makanya di sini kalian disuruh ya udah istirahat aja dulu, udah untuk sekarang break aja dulu, break dulu. Dan di sini yang kartu yang kedua disuruh untuk love and endurance. Love does not give up or lose faith. Love is hopeful and withstand every situation. Jadi kalian ini disuruh untuk tetap yakin aja ya, tetap yakin dengan keyakinan kalian. Jika memang masih cinta ya tahan aja, maksudnya itu tetap bertahan ya, tetap bertahan dengan cinta kalian ya. Karena aku lihat di sini memang kalian sebenarnya masih sama-sama saling cinta. Buktinya nih, apa yang kamu rasakan masih dia rasakan gitu ya. Jadi ini masih ada chemistry, masih ada keterikatan ya, apalagi di sini ada the devil ya, keterikatan yang sangat kuat gitu. Dan kalau misalkan memang masih sama-sama saling cinta ya udah bertahanlah pada cinta ini, dan nggak usah menyerah ya, jangan menyerah, karena apa ya, kalian tidak akan kehilangan keyakinan dengan cinta kalian ini gitu ya. Ketika kalian bertahan dengan cinta ini, walaupun sesulit apapun, nggak usah dipaksakan ya. Jika memang udah lelah ya udah istirahat aja dulu, jeda aja dulu dalam hubungan ini, break aja dulu sebentar, nggak apa-apa gitu ya. Tapi aku lihat di sini tidak usah menyerah dengan hubungan ini jika memang kalian masih mau satu sama lain ya. Karena setiap keyakinan itu akan sulit kok untuk dihilangkan. Memang yang namanya cinta itu perlu banget ya, perlu banget dengan penuh harapan dan perlu dengan bertahan dalam segala situasi. Jadi ya inilah yang namanya ujian cinta tuh ya. Ujian dalam hubungan itu ya ini. Terkadang kalau nggak tentang ekonomi ya tentang emosi. Kalau nggak tentang ekonomi emosi berarti tentang keluarga, semacam itu ya. Inilah perjalanan cinta yang harus memang hadir di hubungan kalian. Jadi kalau memang kayak situasinya udah
berat banget bagi kalian, kayak nggak menemukan jalan, ya udah istirahat ya, istirahat, jangan dipaksakan ya. Kalau aku lihat di sini kalian sebenarnya masih ada keyakinan satu sama lain untuk apa namanya, bertahan ya, masih ada keyakinan, apalagi dari si dia, karena rest ini lebih difokuskan pada kamu ya, tapi sebenarnya nggak cuma sama kamu aja, sebenarnya dia juga butuh istirahat. Jadi aku ambillah untuk kalian berdua ya. Jadi apa namanya, pesan ini untuk kalian berdua ya. Jadi ya udah, kalau misalnya masih yakin dengan hubungan ini, tetaplah bertahan, jangan putus asa. Tapi kalau memang lagi beratnya nih situasi, ya udah istirahat, jangan dipaksakan. Oke? Sudah cukup ya itu pembacaannya. Untuk zodiaknya di sini ada Leo, Aries, Sagittarius. Dan zodiak paling kuat di sini ada Devil tuh Capricorn dan Aries. Itu aja. Tapi tidak menutup kemungkinan ke-12 zodiak bisa resonate dalam pembacaan ini, asalkan ceritanya sama dengan keadaan kalian, maka ini pembacaan memang untuk kalian. Berbijaklah ya dalam menanggapi pembacaan tarotku. Aku akhiri, salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye.